Mohon mohon dipastikan bahwasanya Bapak Ibu semua sudah mengirimkan semua tugas-tugas sebelumnya ya, karena kita nggak ada ujian UTS atau UAS ya. Jadi dari tugas-tugas itulah nilai dikeluarkan. Baik, hari ini kita akan belajar tentang satu materi, yaitu material requirement planning, jangan share screen ya. Oke. Nah, kita bahas tentang MRP atau Material Requirements Planning. Ini kalau di buku Heather ada di chapter ke-14. Outline-nya seperti ini, jadi nanti kita akan langsung aja masuk ke metode MRP-nya ya. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari dalam MRP ini, yaitu tentang MRP ini adalah tentang Dependent Inventory Model. Jadi model inventory yang ada ketergantungan ya di dalam inventory-nya. Nanti setelah ini harusnya Bapak Ibu akan belajar tentang inventory model yang tidak ada ketergantungan antar inventory-nya ya, antar itemnya. Nah, di sini ada MPS, Bill of Materials, Accurate Inventory Record, ada Purchase Orders Outstanding, ada lead time for each component, ada MRP Structure, struktur MRP, ada Technique Load Sizing, kemudian ada Closed Loop MRP, Capacity Planning, dan MRP 2. Ya. Jadi Bapak Ibu kita mulai dengan metodenya saja ya. Karena ini cukup banyak juga yang harus disampaikan dalam hal metodenya. Nah, Carlin Industries adalah the largest manufacturer of ambulance in the world. Ya, jadi adalah dia membuat ambulan yang terbesar di dunia. Dia memiliki international competitor, ada sebanyak 12 desain ambulan utama yang dia miliki dengan 18.000 different inventory items, punya 18.000 items di dalam inventory-nya. Kemudian 6.000 diantaranya di manufaktur, dibuat, sementara yang 12.000-nya adalah dibeli dari jadi outsource ya. Lalu dia menggunakan saat ini nama softwarenya adalah IBM Mapix. Dan meskipun dia menggunakan aplikasi ya, tapi sistem yang dibangun di dalam aplikasi pasti akan sama saja ya sistemnya. Jadi hal yang manual yang dicoba untuk dibantu menggunakan aplikasi. Collins requires, kebutuhan daripada si Collins adalah material plan must meet both the requirements of the master schedules and capabilities of the production facility. Dia mencoba menghitung perencanaan yang harus sesuai dengan kebutuhan daripada master schedule-nya. Dan juga harus matching dengan kapabilitas dari fasilitas produksinya. Kemudian plan must be executed as designed. Rencana harus dieksekusi sesuai dengan apa yang direncanakan. Effective time phase deliveries, consignments, and constant reviews of purchase method. Jadi karena inventory untuk dependent ini dengan menggunakan MRP ini dia ada time phase-nya ya. Time phase itu kapan dia harus dipesan dan kapan harus
dikirim ya, dan kapan harus diterima, sehingga butuh review setiap saat. Kemudian maintenance of record integrity. Jadi dia harus dari time phase tadi, dia harus melakukan startup name, harus merecord tentang waktu-waktu untuk kapan dikirim, kapan diterima, dan kapan harus dibuat. Itu harus sangat tepat ya. Nah, ini adalah klasifikasi dari inventory. Inventory itu kalau kita lihat secara umum ya, tapi ini Bapak Ibu belum belajar tentang inventory yang independent inventory ya. Kita malah duluan untuk belajar dependent inventory. Ada didasarkan pemilihannya itu ya, atau klasifikasinya itu berdasarkan proses, stage, tahapan proses. Kalau kita melihat inventory berdasarkan tahapan proses, maka dia ada yang disebut dengan raw material, ada WIP itu work in process, work in process. Kemudian ada yang sebenarnya finished good, produk akhir. Nah, itu kalau dari segi stage-nya, proses stage-nya. Jadi bahan mentah, barang setengah jadi, dan barang yang sudah jadi. Kalau dilihat dari jumlah dan nilai, maka diklasifikasikan pada item A, B, dan C. Nah, apa itu A, B, dan C? A itu biasanya adalah item yang cepat habisnya, atau yang memiliki nilai terbesar ya. Nilai itu biasanya dalam rupiah ya, atau uang. Nilainya besar, mungkin jumlahnya sedikit gitu. Jumlah besar tapi nilai besar tapi jumlah sedikit. Item B itu ya biasanya kalau yang A itu nilainya ada sekitar 70-80% nilainya. Kalau yang B itu jumlahnya ini di middle ya nih. Jadi jumlah item dan akumulasi uangnya itu sama lah ya. Kalau dia yang C itu jumlahnya banyak, itemnya banyak ya, tetapi jumlah uangnya kecil gitu ya. Itu jadi kalau itu nanti ada klasifikasi namanya klasifikasi A, B, C ya. Jadi yang memiliki yang klasifikasi A akan lebih ketat ya kita kontrol. Sementara kalau berdasarkan demand type, tipe demandnya ya, tipe demandnya itu ada independen dan dependent. Ya, jadi Bapak Ibu ini independen dan dependent itu berdasarkan pada penentuan jumlah demand-nya ya, demand dari itemnya. Jadi demand dari item itu ada yang dia sifat independen, ada yang dependent. Nah, nanti kita berada di sini nih. Jadi klasifikasi antara model inventory umumnya dengan model inventory MRP ini adalah ini. Jadi kalau MRP itu tipe demand-nya adalah dependent demand. Apa itu dependent demand? Nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang lainnya adalah maintenance operating dan lain-lainnya. Jadi itu klasifikasinya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dependent versus independent demand. Ya. Kalau ini ada 3 hal kita bandingkan. Ini adalah itemnya sebelah kiri, yang di tengah ini adalah material with independent demand. Material dengan demand yang independen, kemudian sebelah kanan adalah material dengan demand-nya yang dependent.
Ya, dependent demand. Nah, kalau dilihat dari demand source ya, demand source-nya dari sumber daripada demand-nya untuk yang independen itu dia langsung dari company customers ya. Jadi langsung dari pelanggan. Data permintaannya itu adalah permintaan langsung ke pelanggan. Sementara kalau material with dependent demand itu dari parent itemnya. Jadi parent item itu item, saya misalkan jadi gini. Jadi kalau kalau seperti saya gambarkan aja ya. Bentar. Kalau misalkan nah seperti ini katakanlah pulpen ya, ballpoint, pena ya. Ini adalah tutupnya, ini adalah tangkainya misalkan. Katakanlah misalkan satu pena itu dia punya 2 tangkai dan 1 tutup misalkan ya. Maka kalau untuk material with dependent demand, jumlah tangkai dan jumlah tutup ini tergantung kepada jumlah penanya, jumlah ballpoint-nya. Kalau misalkan saya ingin bikin ballpoint ini adalah 100, ya, maka tangkainya pasti harus 200 ya. Tutupnya 100. Jadi yang namanya tangkai dan tutup itu tergantung kepada parent-nya. Parent-nya adalah pena, gitu. Ballpoint tadi. Itu yang dimaksud dengan dependent demand. Sementara untuk ballpen-nya sendiri itu kan langsung dari company customers ya. Jadi langsung kepada jumlah permintaan daripada si customer. Kemudian material type-nya. Kalau tipe materialnya adalah untuk independen adalah finished good. Jadi barang jadi. Yang ballpen tadi itu kan udah barang jadi gitu ya. Jadi barang jadi itu adalah barang yang siap untuk dijual ke pelanggan. Sementara kalau dependent demand itu work in process and raw materials. Jadi kayak tangkai itu kan bukan barang jadi. Jadi bisa dia barang setengah jadi ya, atau material. Raw material itu berarti barang mentah. Atau bisa juga dia sub assembly ya. Ya. Kemudian method of estimating demand, metode untuk mengestimasi demand-nya Bapak Ibu sudah pelajari kemarin, yaitu dengan menggunakan forecasting ya. Ya, jadi untuk berapa jumlah ballpoint ini bikin misalkan itu tergantung kepada peramalan kita. Dan juga book customer orders, ada yang sudah booking, indent misalkan ya. Itu bisa dari situ, forecast and book customer orders. Sementara kalau dependent demand itu dikalkulasi ya, dihitung kayak tadi ya. Kalau misalkan bikin ballpen-nya 100, tangkai berapa ya? Tangkainya berarti 2 kali 100 ya, 200. Itu kan calculated, dihitung. Sementara modelnya, planning methodnya itu kita bisa pakai EOQ, NROP, EOQ itu economic order quantity. Sementara ROP adalah reorder point. Sementara untuk yang dependent demand, kita menggunakan model MRP. Sebentar ya.
Baik, lanjutkan ya. Jadi metodenya ada EOQ dan kalau untuk di independent demand, sementara untuk independent demand adalah menggunakan MRP. Oke. Baik, requirement for effective use of dependent demand inventory models. Biasanya untuk yang dependent demand ini, effective use of independent demand inventory models require that the operation managers know. Ya, jadi kalau kita menggunakan model MRP ini, maka ada beberapa hal yang mesti diketahui ya, menjadi input ya, di dalam menyusun menggunakan metodenya. Yaitu yang pertama harus tahu dulu MPS-nya, Master Process Schedule, kemudian Specification of Bills of Materials, Inventory Availability, Purchase Orders, Outstandings, and Lead Time. Jadi Master Process Schedule itu adalah, jadi MPS itu adalah rencana produksi ya, rencana jumlah produksi, Bapak Ibu. Jadi yang kita pelajari kemarin forecast ya, peramalan itu adalah merencanakan berapa jumlah demand, berapa jumlah produksi yang harus kita lakukan. Ya kan? Nah, dari situ kan nanti keluar MPS-nya. Setelah MPS baru kita harus paham juga dengan spesifikasi of bill of material atau struktur produk. Apa yang dimaksud dengan bill of material nanti kita jelaskan. Kemudian inventory availability itu adalah ketersediaan item ya, ketersediaan item di gudang kita ya, tadi penyimpanan kita berapa jumlah yang tersedia. Kemudian purchase orders outstanding, barang-barang yang sudah dipesan. Barang sudah dipesan tapi mungkin belum sampai ke shop floor kita. Kemudian yang terakhir lead time. Lead time itu adalah jarak antara waktu pesan dan sampainya pesanan ya. Lead time. Jadi kita pesan sekarang, sampainya 2 hari, setelah kita pesan, itu adalah berarti lead time-nya 2 hari. Oke. Nah, jadi ini input to the production plan. Ya, jadi untuk merencanakan agregat produksi, kita punya beberapa input, yaitu dari bagian marketing adalah customer demand, dari finance cash flow-nya, dari human resource dan manpower planning, dari data engineering ada design completion-nya, dari manajemen return on investment capital, dari procurement ada supply performance, production adalah capacity inventory. Jadi ini adalah input untuk perencanaan agregat. Ya, sementara Bapak Ibu tidak, ya kita saya belum mengajarkan tentang agregat production plan ya, perencanaan produksi agregat. Cuman informasi-informasinya berada di sini sehingga untuk kita melaksanakan produksi ya, nanti melaksanakan produksi maka kita harus membuat dia lebih detail pada perencanaan materialnya. Nah, kalau kita lihat dari proses perencanaan itu sendiri, maka ada di sini di tengah-tengah adalah MRP, Material Requirement Planning, yaitu mulai dari agregat production plan tadi ya, lalu turun menjadi MPS, Master Production Schedule, rencana jadwal induknya. Baru dari jadwal induk, berarti kita langsung nanti masuk ke Material Requirement Planning. Namun untuk sampai ke MRP ini sebenarnya kita harus cek juga kapasitas produksinya. Kapasitas produksi ada 2, yaitu kapasitas produksi secara kasar dihitung dulu. Jadi kalau nanti secara kasar kita hitung tidak mencukupi, maka Master Production Schedule bisa diubah, change Master Production Schedule-nya. Nah, kalau misalnya kita yakin jumlah kapasitas produksi kita mencukupi untuk memproduksi sesuai dengan rencana, maka lanjut dengan Material Requirement Planning. Setelah itu
cek lagi detail kapasitasnya ya. Kita bisa menggunakan CRP namanya. Ya, CRP itu Capacity Requirement Planning. Nah, sehingga nanti apakah kapasitas detailnya mencukupi atau tidak, ya nanti kita cek menggunakan metode itu, lalu masuk ke shop floor dispatching ya, dispatching menurunkan pekerjaan ke lantai pabrik, lantai produksi, dengan ada beberapa macam metode pula untuk dispatching itu ya. Tetapi kita concern kita di sini. Jadi MRP itu, material requirement planning itu bisa kita hitung setelah kita yakin dengan MPS-nya, jadwal induk produksinya. Oke. Ini contoh rencana produksi agregat ya. Misalkan ini bulan Januari dan Februari, pekan pertama sampai dengan pekan 4 di Januari, pekan kelima sampai pekan 8 di Februari. Lalu agregatnya kan 1.500 nih. Agregat production plan-nya 1.500 untuk bulan Januari dan bulan Februarinya 1.200. Nah, ini belum jadi MPS, ini masih agregat. Sementara untuk dijadikan agregat, ternyata yang 1.500 itu kita ya, membuat amplifier. Amplifier ada yang 240 watt, ada yang 150 watt, dan ada yang 75 watt. Maka mesti diurai untuk masing-masingnya itu berapa per pekan. Jadi misalkan pada pekan pertama bulan Januari itu bikin yang 240 watt 100 unit, pekan ketiganya 100 unit. Sementara yang 150 watt amplifier dibikin di pekan kedua sebanyak 500, pekan keempat 500 dan seterusnya. Jadi detail yang seperti ini dimaksud adalah MPS. Ya. Sementara yang agregat tidak mendetailkannya. Sebenarnya Bapak Ibu ini karena disederhanakan saja ya. Sebenarnya kalau kita ingin merencanakan dalam posisi agregat, harusnya ini dibikin satuannya satuan yang sama. Nggak mungkin kita memproduksi misalkan ini 240 watt amplifier yang mungkin secara cost-nya berbeda dengan cost yang 150. Artinya berarti kita menambahkan kucing plus kambing plus kerbau, nggak bisa begitu. Jadi harus dibikin misalkan dalam satuan rupiah misalkan, atau dalam satuan waktu produksi yang dibutuhkan kayak gitu. Jadi sehingga ketika kita mengagregasinya itu berada di satuan yang sama. Ya, tapi contoh ini adalah disederhanakan saja. Seakan-akan bisa langsung di breakdown menjadi item. Ya. Mohon maaf Pak. Ya. Angka-angkanya dari mana kita dapatkan itu Pak? Atau misalkan aja. Angka kalau realisasi sebenarnya kalau kita ingin secara umum ya, itu kita dari forecast ya Bu. Jadi kan forecast kemarin saya bilang kita berada di level family ya. Level family. Level family itu kita perencanaan agregat di level family, forecast juga di level family. Nah ini yang dimaksud level family, yaitu dia sudah menyatukan beberapa item menjadi sebuah family. Jadi dalam satu family itu ya kayak kita di keluarga ada satu family, ada yang punya berapa anak misalkan si A, si B, si C gitu ya. Itu kan level family. Jadi family-nya di level family itulah kita
mencoba untuk melakukan perencanaan agregat. Perencanaan agregat itu dari forecast datanya. Data forecast nanti ya awalnya harus dari demand ya, permintaan dari pelanggan ya. Permintaan dari pelanggan, lalu kita apa namanya? Kita bikin dia dalam agregat planning, di forecast di agregat planning, lalu didisagregasi ya, menjadi MPS. Nah, jadi kalau pertanyaan Bu Nailil adalah dari mana datanya? Kalau yang ini ya datang begitu saja ya, dari contoh ya. Tapi kalau realisasi sebenarnya adalah kita ambil dari 3 sumber. Nah, jadi sumber untuk forecast itu adalah yang pertama jumlah permintaan. Ya, kalau tidak ada jumlah permintaan, ya berarti yang kedua jumlah penjualan. Kalau tidak ada jumlah penjualan, maka jumlah produksi yang kita gunakan. Gitu ya. Nah, ini salah satu kita ambil. Dan yang paling baik itu data yang diambil untuk forecast adalah data permintaan. Kenapa data permintaan yang dipakai yang paling bagus? Karena jumlah yang diminta berarti kan jumlah yang diinginkan oleh pasar. Lalu kenapa dia tidak sama dengan jumlah produksi? Karena jumlah produksi itu bisa dia ada keterbatasan kapasitas. Yang diminta lebih besar daripada jumlah yang dibuat. Kenapa? Karena kapasitas produksi kita terbatas. Lalu yang ketiga, jumlah penjualan. Kenapa nggak pakai aja jumlah penjualan itu? Ya, yang kita jual ya belum tentu sama dengan yang jumlah kita produksi. Gitu. Jadi kita mau memproduksi banyak, tetapi yang kita jual lebih sedikit atau ya tidak terpenuhi. Ya. Nah, jadi sumber kita untuk forecast yang kemarin itu adalah ya, mulai dari sebab paling baik adalah demand ya, permintaan dari. Nah, setelah di forecast ya Bapak Ibu di level agregat, di level family, maka kita mengagregasinya. Nah, ini saya tidak mengajarkan detail bagaimana mendisagregasi dari agregat planning menjadi MPS. Karena saya cuma diberikan 7 sesi ya, Bapak Ibu. Jadi tidak semuanya bisa saya sampaikan. Inventory independen belum saya sampaikan, kemudian disagregasi belum misalkan ya. Jadi ini adalah data yang bisa kita gunakan given ya untuk kita belajar metodenya. Seperti itu ya Pak Elila. Terima kasih Pak. Oke. Mohon maaf Pak, mungkin bisa dijelaskan lagi ya agregat itu apa sebenarnya itu Pak? Jadi agregat itu kalau secara istilah ya, agregat itu secara umum ya, secara general perencanaannya. Jadi kalau kita bikinkan gini ya, hierarki ya. Mana saya coret? Bentar. Bisa command in. Sepertinya. Nah, jadi gini. Dalam hierarki produk itu ada namanya yang paling atas itu adalah type, tipe produk. Ada setelah ini ada family produk.
family. Family 2, family 3. Di bawah family ini ada namanya item. Ya. Item 1, item 2, item 3, dan seterusnya. Ini demikian juga. Ini juga demikian. Ya. Jadi, ketika kita bicara tentang produk, suatu perusahaan itu bisa jadi dia punya banyak family ya, family produk. Perusahaan katakanlah perusahaan elektronik itu ada yang family-nya adalah family komputer misalkan ya, komputer. Ini misalkan dia juga bikin peralatan-peralatan dapur misalkan ya, elektronik dapur kebutuhan kayak kulkas, microwave, oven, dan lain-lain. Itu kan elektronik juga ya. Nah, ini family alat dapur misalkan ya. Nah, di family komputer itu ada lagi itemnya. Itemnya misalkan adalah laptop netbook misalkan. Ada item laptop notebooknya. Ini adalah PC misalkan. Dan kalau dia turunin lagi misalkan dia bisa lebih detail lagi, misalkan PC-nya ada macam-macam lagi kan. Nah, ketika kita membuat forecast itu pada sini forecast level family-nya. Nah, kalau kita belajar forecast, kalau kita membangun forecast di level family, berarti kan kita harus yang punya data itu data demand untuk masing-masing ini kan. Data yang ada data demand itu. Seperti laptop yang Bapak Ibu pakai sekarang, itu sudah di level item ya. Ini item. Nah, cuman kalau kita bikin ya forecast di level item seperti itu, maka banyak pekerjaan yang harus dilakukan ya. Dan biasanya juga terlalu detail. Maka dia diangkat ke level family. Untuk diangkat ke level family, maka Bapak Ibu harus mengagregasi namanya. Itu yang agregat. Jadi diangkat di level family berarti ini agregat ya. Nah, satuannya bisa nanti dalam di level family itu adalah rupiah atau waktu produksi. Seperti itu. Misalkan Bapak Ibu ingin merencanakan produksi untuk family computer pada tahun 2023. Nah, berapa? Nah, itu biasanya tidak dalam unit. Ya. Jadi, tapi agregatnya adalah dalam rupiah. Misalkan ya. Berapa komputer yang harus dibikin? Berapa produksi komputer kita? Misalkan 1 miliar atau 20 miliar. Nah, dari 20 miliar itu ya, 20 M itu Bapak Ibu turunkan lagi dia menjadi ini. Nah, ya, diturunkan lagi dia menjadi item. Bagaimana cara menurunkan menjadi item? Itu disebut disagregasi ya. Disagregasi.
Nah, di disagregasi itu disebut dengan MPS, Master Production Schedule. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi apa itu agregat? Berarti agregat itu perencanaan secara umum di level family-nya, perencanaan produksi, jumlah produksi secara umum di level family-nya. Nah, jadi belum item. Nah, sementara di sini kan kita untuk menghitung MRP itu kita butuh data item, sehingga jadi di sini harus selesai dulu MPS-nya, Master Process Schedule, baru kita ke MRP-nya. Nah, jadi Bapak Ibu, karena tadi kita tidak belajar disagregasi, jadi kita pakai data ini. Data ini given ya, sekarang di kita, tapi harusnya kita hitung ya. Gitu ya kira-kira ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, nah sekarang bill of material. Bill of material itu adalah list of component and quantities needed to make product. Ini adalah daftar komponen dan jumlah yang dibutuhkan untuk membuat produk. Ya. Provide product structure tree, ya, bisa dibikinkan dalam bentuk struktur produk atau pohon ya. Yang tadi ini saya bikin, udah saya hapus ya dari sini tadi ya. Nanti ada nanti ya. Ada dia sebut dalam bentuk struktur produk atau dalam bentuk pohon, di mana item above given level itu disebut dengan parents ya. Jadi item di atasnya disebut dengan parents, kemudian yang di bawahnya disebut dengan children. So level coding, itu ada level-level yang ditentukan menjadi ya, disebut dengan level coding namanya. Di mana lowest level in structure item occurs, top level adalah 0, sementara next levelnya adalah 1 dan seterusnya. Level berikutnya level 2 dan seterusnya. Nah, ini contoh struktur produk ya, Bapak Ibu. Ini untuk produk Awesome. Awesome A. Produk structure for Awesome A. Ini produknya adalah produk A. Di mana A itu adalah end item ya. Jadi end produk yang akan kita jual ke si pelanggan. Ya. Nah, dia disebut level 0 ya, level 0. Kemudian untuk membuat produk Awesome ini terdiri dari 2 children-nya. Jadi ada sub assembly, yaitu sub assembly B dan sub assembly C. Di mana setiap A itu butuh 2 B. B itu adalah standar 12-inch speaker kit ya. Jadi adalah speaker kit ukuran 12 inci. Ya, jadi dia butuh 2 speaker dan dia butuh 3 booster, amplifier booster. Jadi booster untuk speakernya butuh 3. Oke. C ini dan B itu butuh E. Jadi butuh packing box and installation kit of wire, bolts and screws. Ya, jadi dia butuh E dan dia juga butuh booster assembly. Untuk yang C itu butuh booster assembly disebut dengan F. Jadi dia butuh C3 ini butuh 2F dan C3 itu butuh 2E. Sementara B itu butuh 2E dan butuh 2D. Oke. Lalu yang F itu dia butuh G dan butuh D. Ya, jadi 1G dan dia butuh 2D. Ya, ini adalah yang 12 speakers ya. Ini yang speakernya di sini, yang D. Ini adalah amplifier booster.
Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi struktur produk itu memperlihatkan uraian komponen-komponennya ya. Uraian komponen-komponen apa dan raw material apa dan subassembly yang apa yang digunakan untuk membuat si produk akhir. Nah, seperti itu. Jadi ini bentuknya adalah bentuk struktur. Spesial biomaterial saya lewat saja ya. Ini contoh yang lain, bill of material product structure tree ya. Ini contohnya sepeda ya Bapak Ibu, mungkin lebih mudah kita pahami. Misalkan ini adalah sepeda end product ini yang akan kita jual ke pelanggan. Untuk membuat sepeda itu dia butuh handlebars dan frame assembly. Handlebars-nya ini ya, gambar yang kecil ini, handlebars untuk stangnya. Kemudian frame assembly-nya yang ini sebelah kanan. Jadi masing-masing butuh satu ya. Jadi bicycle itu butuh satu handlebars, butuh satu frame assembly. Untuk frame assembly ini dia butuh 2 roda, wheels-nya 2. Sementara dia butuh 1 frame ya, 1 frame. Oke. Nah, begitu bentuk struktur produknya. Nah, sehingga kalau kita ingin membuat sepeda ini, maka kita ada namanya time phase ya, fase waktu dari struktur produknya. Nah, kita lihat mulai dari kanan, ya, Bapak Ibu ya. Lihat dari kanan, yang bagian A ini. A itu kita bikin selama 1 pekan, 1 week. Untuk 1 week dia dikerjakan 1 pekan, maka 1 pekan itu sebelum kita mulai produksi, maka B dan C itu harus datang. Kan ya. Yang B dan C harus datang. Kalau misalkan kita deliver itu item A itu ke customers adalah pada pekan 8, maka pekan ke-7 yang sub assembly B dan C sudah harus datang. Itu di pekan 7. Nah, ternyata ya, yang B itu waktu produksinya selama 2 pekan. Jadi lead time-nya ya, lead time-nya itu selama 2 pekan. 2 weeks to produce ya. Sehingga kalau 2 pekan berarti dia harus mulai kapan? Nah, nanti kita offset ke belakang. Ini kan dia harus datang di pekan ke-7, berarti dia harus mulai produksi pada pekan ke-5, 6, 5 ini ya. Dia berarti harus produksi di pekan ke-5. Kalau dia diproduksi pada pekan ke-5, maka yang D dan E harus sudah dikirimkan dan diterima di shop floor itu pada pekan ke-5 itu. Ya. Jadi dia kalau D dan E nggak ada, nggak bisa dia melanjutkan produksinya. Ya, nggak bisa dia bikin B, gitu ya. Jadi D dan E itu harus selesai di pekan ke-5 diterima oleh shop floor-nya. Lalu D itu ternyata waktu produksinya 1 pekan. Berarti kapan mulai bikin D? Bikin D berarti pada pekan ke-4. Lalu bikin E itu 2 pekan sebelumnya, itu pekan ke-3. Oke, demikian Bapak Ibu. Yang lain-lain juga seperti itu. Jadi Pak, ya, tempes itu apa maksudnya tuh Pak? fase waktu, Bu. Fase waktu. Iya. Itu bergeraknya mulai dari 1 ini berarti ya Pak ya? Ya, dari akhir ya. Misalkan dari kita akhir akan kita deliver pada pekan 8. Yang A itu dibutuhkan membuatnya 1 pekan. Berarti kita harus mundur 1 pekan. Berarti kapan A itu harus mulai bikinnya? iya. Berarti pekan Dari ke-7. akhir ini. Ya.
Ya, baik, Pak. Jadi Terima kasih, Pak. kita offset namanya, Bu. Kita offsetting namanya. Ya. Baik, jadi ini nanti kita perlukan ya, Bapak Ibu, kita perlukan ketika kita membuat struktur struktur MAP-nya. Baik. Ini saya lewat saja penjelasan saya rasa sudah cukup ya untuk ini. Ini kelebihan dari MRP, increase customer satisfaction due to meeting delivery schedules. Harapan kita bisa memenuhi semua permintaan pelanggan sesuai dengan jadwal yang dia diinginkan. Kemudian faster response to market change. Jadi cepat respon kita terhadap perubahan pasar. Improve labor and equipment utilization. Kita bisa mengimprove utilisasi penggunaan tenaga kerja dan peralatan. Kemudian better inventory planning and scheduling. Perencanaan inventory-nya lebih baik dan juga penjadwalannya. Reduce inventory level without reduce customer service. Kita bisa menurunkan jumlah persediaan tanpa mengurangi pelayanan terhadap si customers ya. Ini adalah struktur MRP pada sistem komputer ya. Jadi kalau tadi ada beberapa sistem aplikasi yang menggunakan yang ada untuk melayani MRP ini. Jadi strukturnya sama aja, yaitu bill of material, lead time, inventory data, processing data, lalu MPS di sini, lalu ada beberapa output yang ada di sebelah kanannya. Nah, ini adalah gross material requirement plans for 50 awesome speaker kit. Ini adalah rencana kebutuhan material. Ya, rencana kebutuhan material kasar untuk 50 unit speaker A. Nah, tadi kan kita sudah breakdown offsetting lead time-nya. Ya, tadi ini ya, Bapak Ibu ya. Saya discard aja ya. Yaitu saya dekatkan ini ya. Sorry. Saya copy aja. Saya dekatkan ke sini. Nah, kebutuhan untuk item A itu adalah end product. Ini kan end product item A, yaitu pada pekan ke-8. Pekan 8 sebanyak 50 unit. 50 unit yang diminta. Maka order list-nya, ya, jadi kapan kita merilis order itu pada pekan ke-7. Jadi ini pekan ke-7 kita rilis order pekan ke-7, lalu terima di sini yang B dan C itu. Nah, sehingga yang B dan C itu, yang B kan satu A itu butuh, satu lagi struktur produknya. Struktur produk. Awesome. Ini. Awesome. Oke. Nah, ini 1A butuh 2B. Kita lihat di sini ya, Bapak Ibu. Karena 50 ya, 50 dia harus sudah datang di sini sebanyak 2 kali 50, yaitu 100 unit yang B. Yang B itu lead time-nya 2 pekan, sehingga kapan kita rilis ordernya, kita mundur 2 pekan, 1, 2, berarti pekan ke-5 tadi ya, 100. Untuk yang C itu, ya, ini yang C harus selesai harus datang
di pekan ke-7, maka kita lihat lead time-nya 1 pekan. Berapa ini C3 ya, ada 3C. Sehingga Bapak Ibu yang 50 ini dikali 3, berarti 150 itu sudah harus ada. Yang C yang 150 itu sudah harus ada di pekan ke-7. Berapa lama dia dibikin? 1 pekan. Berarti dia harus mulai release ordernya di pekan ke-6, 150. Nah, lalu yang D itu dibutuhkan oleh B, ya. D dibutuhkan oleh B. D dibutuhkan oleh B 2 dan juga dibutuhkan oleh F 2. Ya. Jadi kita lihat di sini. Ya, jadi yang D ini, yang D di atas ini adalah yang D yang dibutuhkan oleh B. Ya. Nih. Berapa banyaknya yang B butuhnya? 2D. Berarti kita turunkan dari B. B-nya kan ini 100 ya. 100, maka jadi saya lingkari lagi. Yang 100 ini, nah dia butuh 2D, berarti 200 kali 200. Berapa lama D dibikin? 1 pekan. Nah, sehingga dia disiapkan di sini. Release ordernya di sini. Nah, di sini juga ada D. Ya, D yang di sini itu dibutuhkan oleh F ya, Bapak Ibu. Jadi jangan salah, jangan diturunkan dari yang B gitu ya. Tapi nanti dia dari F yang kita turunkan. Oke, lanjut. Ya. Yang itu dibutuhkan oleh B. Dan juga dibutuhkan oleh C. Ya. Ya, jadi dia dibutuhkan oleh B dan dibutuhkan oleh C. 1B ya, butuh 2E. Kita lihat sekarang yang E itu. Ya. Dari B ya. Dan dari B dan dari C. Oke. Dari B dia butuh 100. 100 berapa banyak yang E? Dia butuh 2. Berarti dia 200 di sini ya. Berapa pekan? 2 pekan. Week-nya. Berarti dia mundur. Nah, ini adalah 200 untuk yang E dibutuhkan oleh B. Ya. Lalu yang E itu juga dibutuhkan oleh C. Ya kan? Berapa C butuhkannya? Dibutuhkan sebanyak 2E. Ya. Kita lihat yang C. Ini adalah C, release order C. Dia juga butuh 2E. Dikalikan 2, berarti ini 300. Lalu di offset 2 pekan sebelumnya kan. Jadi kan dia 2 pekan lead time-nya. Nah, sehingga kita mundurkan 2 pekan, release ordernya berarti di sini. Ya, Bapak Ibu ya. Oke. Lalu kita lihat yang F. Yang F itu dibutuhkan oleh C. Ya. Sebanyak 2 per 1C, dia butuh 2. Oke. Kita lihat F di sini. Dia kebutuhannya ada C, maka C 150 kali 2 di 300. Ini C. Karena lead time-nya 3 pekan, kita offset 3 pekan. 1, 2, 3, di sini dia. Ini release ordernya.
ya. Nah, lalu yang D yang ini ya, D yang ini itu adalah diturunkan dari kebutuhan dari F, ya kan? Ini F-nya 1F 2D, ya, 1F-nya 2D. Maka kita kalikan 2 saja, yaitu 2 kali 300, 600. Ini dia. Nanti, sehingga kita mundur 1 pekan di sini, 600. Nah, begitu kira-kira ya, Bapak Ibu, bagaimana cara menghitung gross requirement-nya, ya, gross requirement-nya untuk children-nya ya, children-nya. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan dependent ya. Makanya disebut dengan dependent demand. Ya, jumlahnya bergantung pada parents-nya. Oke ya, Bapak Ibu ya, kita teruskan. Nah, ini seharusnya sudah saya jelaskan tadi. Kita lihat saja. Ini juga menjelaskan lebih lanjut tentang MPS, Master Production Schedule. Show item to be produced, an item, customer orders, and module, derived from aggregate plan. Tadi sudah saya jelaskan. Ya. Ini derivation of master schedule. Nah, ini dia menjelaskan tentang bagaimana menurunkan MPS ya, ke gross requirements tadi yang sama kayak tadi. Kalau misalkan dia terdiri dari beberapa produksi ya, yang ya dia menurunkan bagaimana menghitung jumlah kebutuhan terhadap B ya, sama kayak tadi ya. Jadi saya nggak jelasin lagi, ini dalam bentuk bagan saja. Nah, kita masuk ke teknik lot sizing, teknik penentuan lot. Penentuan lot itu ada beberapa teknik, yaitu ya kalau di sini sedikit sekali yang mau diajarkan. Sebenarnya tekniknya ada banyak sekali ya. Ada lot for lot, economic order quantity, ada PPB, ada LUC, ada LTC sebenarnya ya. Ya, tapi waktu WIT ini dalam bentuk algoritma, saya nggak akan jelaskan tentang algoritma ya. Algoritma untuk one WIT ini. Nah, ini adalah teknik lot for lot. Jadi pada dasarnya teknik lot for lot ini adalah teknik penentuan lot. Jadi apa yang dimaksud tentang penentuan lot ya, Bapak Ibu ya? Jadi lot itu adalah jumlah produksi, jumlah item yang akan diproduksi dalam satu kali setup. Ya. Setup itu apa? Ya, setup itu adalah persiapan mesin. Ya. Persiapan mesinnya. Jadi Bapak Ibu misalkan ingin menjahit bordiran menggunakan benang A misalkan. Ada dua tipe jahit bordirannya. Yang satu menggunakan benang emas, ketika membuat yang lain menggunakan benang biasa. Ya. Untuk menggunakan benang emas, Bapak Ibu kan mesin jahitnya harus di setup. Misalkan ganti benangnya, ganti skocinya, ganti apa lagi. Itu nama setup ya. Misalkan Bapak Ibu memproduksinya, setupnya butuh waktu 1 jam misalkan, kan nggak lucu. Kalau misalkan setupnya saja, menyiapkan saja saya 1 jam, menjahitnya cuma 5 menit. Nggak lucu kan? Maksudnya nggak lucu tuh. Terlalu besar biaya setup dibanding yang dikerjakan. Gitu. Jadi setupnya 1 jam, tapi yang dibikin cuma 5 menit. Ya kelamaan di setup. Maka agar dia ekonomis ya, agar ekonomis, maka kita
kita tentukan, misalkan dia 1 jam setup, maka berapa banyakkah harusnya saya bikin bordirannya, ya kan? Nah, misalkan biar impas, saya harus menjahit 30 bordiran dengan 1 kali setup itu. Nah, itu yang masuk dengan lot. Jadi 30 itu adalah jumlah lotnya, gitu ya. Biar kita sekali setup, tapi kita ekonomis, kita jumlah yang diproduksi banyak. Seperti itu ukuran lot itu. Nah, ada teknik lot sizing. Yang pertama adalah lot for lot. Tidak peduli dia dengan jumlah lotnya. Jadi berapapun yang diminta, dia bisa sediakan gitu dengan 1 kali setup. Hal ini bisa jadi terjadi karena waktu setupnya nggak signifikan, gitu ya. Waktu setupnya nggak begitu banyak, nggak begitu besar, sehingga berapapun yang diminta dia kasih. Nah, itu lot for lot. Ya, jadi misalkan ini ada gross requirements-nya, jumlah demand, permintaan untuk ini masih speaker kit ya. Speaker kit wants to compute it ordering and carrying cost of inventory on lot for lot criteria. Speaker has determined that for the 12-inch speaker booster assembly, setup cost is $100 and holding cost $1 per period. Nah, jadi ini adalah untuk 12-inch speaker booster assembly. Nih. Jadi dia gross requirement-nya itu pada pekan pertama 35, pekan kedua 30, dan seterusnya sampai yang pekan 10. Ya. Lalu schedule receipt nggak ada. Ya, apa itu schedule receipt nanti mungkin akan dijelaskan ya. Projected on hand. Nah, ini adalah persediaan di gudang ya. Persediaan yang ada sekarang untuk permintaan ini. Ternyata dia punya persediaan sebanyak 35. Gitu ya. Sehingga pada pekan pertama permintaannya 35 dipenuhi dengan persediaan saja, yaitu 35. Nah, sehingga tidak ada net requirement-nya. Net requirement itu adalah kebutuhan. Ya. Berapa lagi yang harus dia siapkan. Ya. Nah, sehingga pada pekan pertama tidak ada net requirement karena semuanya dipenuhi dengan projected on hand. Pada pekan kedua, ini masih sudah tidak ada lagi projected on hand karena semua habis digunakan pada pekan pertama. Maka ada kebutuhan sebanyak 30 unit untuk memenuhi yang 30 di atas. Jadi ini net requirement 30. Nah, sehingga ini menjadi plan order receipt namanya. Jadi plan order receipt itu Bapak Ibu adalah rencana order diterima. Ya, rencana order diterima. Kalau kebutuhan di sini 30 unit di pekan kedua, maka barang itu sudah harus datang pada pekan kedua itu agar bisa kita penuhi permintaan di pekan kedua. Lalu dia punya lead time 1 pekan nih, lead time 1 pekan nih, lead time 1 pekan, maka plan order release-nya kapan dipesannya? Dipesannya itu seminggu sebelumnya, sepekan sebelumnya, yaitu di sini. Jadi kita butuh 30, kita rilis ordernya, rilis order itu pesannya kita rilis ya, kita pesan pada pekan pertama untuk memenuhi order, untuk memenuhi permintaan di pekan kedua. Ya, ini 30 di sini. Oke, pada pekan ketiga, projected on hand juga kosong. Sehingga kita butuh 40 itu, 40 lagi ya, produk untuk memenuhi ini. Karena kita butuh di sini 40, maka kita rencanakan order receipt-nya pada pekan ketiga itu. Karena ordernya 1 pekan sebelumnya harusnya ya, rilis ordernya adalah di 1 pekan sebelumnya, yaitu 40 di pekan kedua ini. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu.
Pekan keempat tidak ada permintaan. Pekan keempat nggak ada permintaan, sehingga tidak ada net requirement-nya, sehingga tidak ada pula rencana untuk kedatangan order. Ya. Pada pekan kelima butuhnya permintaannya 10, sehingga kita butuh 10 lagi ya, untuk memenuhi permintaan. Nah, yang 10 itu kita rencanakan datangnya di pekan kelima. Karena dia lead time 1 pekan, kita mundur 1 pekan, maka kita pesan di pekan keempat. Begitu seterusnya ya, Bapak Ibu, sampai dengan 10 pekannya. Ya. Izin Pak. Ya, silakan Bu. Ini gross recruitment itu satu misalnya 35, berarti satu bagan yang gross material plan for 50 itu kita buat satunya Pak. Yang untuk 35 saja. Kalau tadi kan plan for 50 ya Pak ya. Ya. Itu gross recruitment itu Pak. Nah, Yang yang ini kan sebenarnya ya, ini mohon maaf Ibu. Dia memberikan contoh nggak matching dengan jumlahnya ya. Tidak Iya, matching jadi dengan yang di atas ya. Di atas tadi kan dia contohkan 50, harusnya kan Iya. kalau ini adalah speaker kit. For 12-inch speaker booster assembly. Nah, itu booster assembly itu adalah ini ya. Ini yang F ya. Yang F sebenarnya kan. Yang F Itu yang itu yang ini. Nah, kita lihat di perhitungan gross material requirements-nya malah 300 ini kan. 300 ada. Jadi nggak matching angka di atas itu nggak matching dengan contoh yang di bawah, Bu. Jadi jumlahnya tuh suka-suka dia nih. Jumlahnya. jadi yang gross recruitment per pekan itu yang F ya Pak ya? Ya, sebenarnya ini kan for 12-inch speaker booster assembly kan, yang F sebenarnya. Oh itu. iya. Ya, cuman ini angkanya tidak matching dengan di atas. Gross requirement-nya nggak matching angka di atas. Jadi ini Tadi kalau dari bagan, angka yang baru ya. Ya. Oh gitu. Tadi dari bagan yang F itu dibutuhkan G dan D ya Pak ya? Ya. Gimana hubungannya itu Pak? Nanti kita lihat contoh yang lebih lebih baik. Mohon maaf Pak. Oke, ini cuma untuk menunjukkan tentang lot for lot-nya teknik load sizing saja. Oh iya. Oke. Baik, nah itu teknik load sizing ya, Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah metode EOQ, Economic Order Quantity. Nah, misalkan kita menggunakan data yang tadi juga, gross requirements ya, yang di atas ini ya, yang seperti ini. Tapi sekarang kita gunakan untuk menghitung EOQ-nya. Nah, di sini 10-week usage equal gross requirement. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah ini 35, 35, 30, 40 dan seterusnya. Lalu schedule shipment nggak ada. Projected on hand-nya di sini 35, ya. Sementara 10-week usage equal gross requirement, ya, jadi 5 pekan. Penggunaannya itu adalah sebanyak 270 unit ya, ini 270 unit. Therefore, weekly usage equal 27 ya. Jadi setiap pekannya kita butuh 27 rata-rata ya. 27 unit. And 52 weeks annual usage equal, jadi kebutuhan untuk 52 pekan itu adalah dalam 1 tahun ya. Dalam 1 tahun 52 pekan, sehingga kita butuhnya adalah 1.404 unit. 1.404 unit. From chapter 12, the EOQ models is, ini model EOQ-nya adalah Cibintang akar 2DS per H.
Akar 2 DS per H. Sehingga Q bintangnya adalah 2 kali demand ya. Demand-nya adalah 1404. Jadi akar Q bintangnya akar dari 2 kali 1404 unit kali S. Setup. Holding cost, setup cost 100. Berarti 100. Per holding cost 1 week per 1. $1 per unit per week. Nah, coba kita hitung. Sip. Dua kali 1404. Tak akarin ya. $2.800.000. 529 unit. Oke. Gross requirement average per week 27. Harusnya 27 ini kali ya. Bentar ya. $73. Ya. Nah, ini bukan annual ya, Bapak Ibu, tapi per week, weekly usage ya. Ini weekly usage. Jadi ini 27. Nah, ini saya perbaiki aja ya. Kita erase. Nggak mau dihapus nih. Eraser. Oh. Oh, nggak bisa dihapus. Ini saya ganti bukan 1440 tapi adalah 27 ya. Karena weekly usage equalnya adalah 27. Jadi akar 2 kali 27 kali 100 adalah 5.400. ya, 73 lebih dikit. 73,48. Ya, 73,4 ya, Bu? Iya, 548. 548. 484,5. Nah, kayak gitu ya. Nah, sehingga kita ini adalah menjadi jumlah lot ya. Jadi jumlah lotnya dibulatkan di bintangnya adalah 73. Ya. Sehingga ketika kita membutuhkan untuk pesan ulang, maka kita jumlah yang kita pesan adalah sebanyak 73 itu. Misalnya ini 35 dipakai di pekan pertama sebanyak 35, ini 0, akhirnya
requirement-nya. Pada pekan kedua dia butuh 30. Net requirement adalah 30 unit. Nah, karena kita harus memesan sebesar lot, maka yang kita pesan adalah sebanyak 73. Kapan kita pesan? Di pekan ke-1 dan sampainya di pekan kedua. Ya. Lalu pada pekan kedua, kan tadi sudah dipakai 30 di pekan kedua. Pada pekan ketiga, tinggal projected on hand-nya 43 unit. Ya, 43 unit. Nah, dipakai sebanyak 40. Ya kan? Karena dipakai 40, tinggallah di pekan keempat sebanyak 3 unit. Pekan keempat tidak ada permintaan, sehingga tetap ada projected on hand sebanyak 3 di pekan kelima. Di pekan kelima itu dia butuh permintaannya adalah 10. Nah, karena yang tersedia cuma 3, berarti net requirement-nya adalah 7, ya kan? Nah, jadi tinggal 7. Karena di sini ada net requirement, ada kebutuhan untuk memesan, maka kita harus pesan lagi sebanyak 1 lot. Kapan kita pesan? Di pekan keempat. Agar dia datang di pekan kelima sebanyak 73. Ya, 73 dikurangin 7, sisanya 66. Ya. 66. Nah, itu projected on hand di pekan ke-6. Yang diminta 40. Sehingga tidak ada net requirement-nya di pekan ke-6. Sisanya di pekan ke-7 sebanyak 26. Oke, 26. Di sini diminta 30. Pekan ke-7 itu. Karena diminta 30, ya, berarti kita masih ada kekurangan sebanyak 4. Nih, 4 unit. 4 unit itu men-trigger kita untuk memesan ulang. Berapa dipesan? Sebanyak Ki bintang, yaitu 73 di pekan sebelumnya. Nah, dia harus datang di pekan ke-7. Ya. 73 dikurang dengan 4, sisa 69. Berarti tinggal 69 unit yang ada di tangan nih, yang disimpan. 69 unit itu tidak ada diminta. Pekan 8 tuh gross requirement-nya 0. Sehingga dia masih tetap 69 di pekan ke-9. Di pekan ke-9 itu dimintanya adalah 30. Nah, kita persediaan 69. Berarti nggak ada net requirement-nya. Sehingga tidak men-trigger pemesan ulang. Setelah pakai 30, sisa 39. Permintaannya 55. Karena permintaan 55, berarti ada net requirement-nya sebanyak 16. Ya. 16 dibutuhkan, dipesan, harus kita pesan sebanyak Ki bintang itu 73. Datang di sini 73, dipakai 16, berarti berapa sisanya di pekan 11? Nah, 57. Ya, karena perencanaan kita cuma 10 pekan, ya udah, gitu ya, selesai. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Itu teknik EOQ. Mohon maaf, Pak. Ya. Lot itu apa artinya tuh, Pak? Yang mana? Lot. Lot itu kan seperti yang saya sampaikan tadi, Bu, saya jelasin. Misalkan kita mau setup nih. Setupnya 1 jam, saya bilang tadi, kalau kita membordir kan. Ya. Lalu nggak mungkin kita ngerjain cuma 50 menit kan, 5 menit saja kan. Sehingga agar dia balance ya, kita jangan bikin 1, kita bikin misalnya 30. Nah, 30 itu disebut 1 lot. Ya. Nah, lot itu sendiri bisa diartikan keranjang ya. Keranjang atau tempat penyimpanan barang yang akan dikerjakan. Nih, 1 lotnya tergantung sih, kalau tadi contoh saya berarti 1 lot 30. Kalau di sini kan 1 lotnya, kalau overload tadi kan
tergantung berapa jumlah permintaan. Kalau dia lotnya pakai Ki Bintang, berarti yang ini yang 73 per contoh ini. Jadi lot itu keranjang atau peti atau apa ya, tempat untuk menyimpan barang yang akan dikerjakan. Dan dia akan pindah-pindah di stasiun kerja di shop floor gitu. Ya kayak peti tempat simpannya lah ya. Nanti kita pindahkan ke stasiun berikutnya, stasiun kerja berikutnya sebanyak 73 itu juga misalnya. Nanti pindah lagi gitu. Gitu kita. Gitu ya, Pak ya. Iya. Kasih Pak. Ya. Berikutnya adalah teknik PPB ya. Part period balance. Ini data tetap holding cost-nya 1 pekan per $1 per unit per pekan. Setup cost-nya 100. Gross requirement average per week-nya 27, lead time-nya 1 pekan. EPP-nya EPP-nya adalah 100 setup cost divided by holding cost equal to kan tadi setup cost-nya 100 ya. 100 dibagi holding cost. Jadi kan setup cost dibagi holding cost. Setup cost bagi holding cost itu untuk menghitung EPP. Ya. Jadi karena holding cost-nya adalah setup cost-nya $100 dibagi dengan 1 berarti EPP-nya 100. The first lot is to cover period. Jadi lot yang pertama harus mengcover periode 1, 2, 3, 4, 5, yaitu sebanyak 80. Ya, jadi kita hitung EPP itu berapa jumlah yang harus disiapkan. Berarti dia adalah sebanyak 100 untuk kebutuhan sebanyak 100 ya. Nah, kapan kebutuhan sebanyak 100? Kita hitung aja di sini. Di sini adalah ini 35. Ini 35 dipakai di sini 35 ya. Gitu. Lalu di sini 30 permintaannya sehingga ada kebutuhan sebanyak 30 di sini. Ya. Nah, karena sini ada permintaan, maksudnya ada net requirement-nya. Net requirement 30. Maka kita harus mengcover sampai mana? Kan di sini harus ada permintaan nih. Kok di sini ada 80? Gitu kan? Maka kita hitung. Dia jumlah ini adalah, kan tadi kan EPP-nya 100 ya. Jumlah ini adalah 30 plus 40, dan 70 tuh. Plus 10. Ya. 80 ya. Loh, kenapa nggak dihitung sekalian yang pekan ke-6? 80 tambah 40, 120, sementara EPP-nya cuma 100 ya. Ya, EPP-nya cuma 100. Ya. Jadi, kita menghitung cuma sampai di pekan ke-5 saja, yaitu sebanyak 80. Dipesannya kapan? Pesannya di sini, 1 pekan sebelumnya. Oke, jadi yang 80 itu mengcover sampai pada pekan ke-5. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, pada pekan ke-6, tidak ada projected on hand. Tapi ada men-trigger kita untuk memesan lagi. Ini sebanyak 40. Ini kan men-triggernya. Ada kebutuhan mesan sebanyak 40. Karena kita harus memesan, berapa di sini harus dipesan? Kan gitu ya. Berapa di sini harus dipesan? Nah, kita hitung. Ini 40 tambah 30.
70 ya. Masih ada 8 kan 0, masih 70 berarti. Tambah 9 ini adalah 30, 100 berarti. Nah, berarti kita harus pesan sebanyak 100 untuk mengcover pekan ke-6 sampai pekan ke-9. Ya. Jadi pesannya kapan? Nah, sepekan sebelumnya. Nah, berikutnya pada pekan ke-10 ini tidak ada projected on hand. Lalu ada yang net requirement-nya sebanyak 55. Nah, berapa mau kita pesan? Ya, cuma tinggal untuk pekan ke-10 saja kan. Itu sebanyak 55. Oke. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini ada total cost $490 with setup cost totaling 300 and holding cost totaling 190. Ini adalah berapa kali setup. Setup kita adalah 1, 2, 3. Ada 3 setup. Jadi total cost itu adalah kan setup 3 kali ini. 3 kali setup. Setupnya kali 100. Ya. Plus holding cost. Nah, holding cost kita hitung jumlahin aja ini. Ini yang semuanya kita jumlahin. Ya, 35 plus 50 plus 10 plus 10 plus 60 plus 30 plus 30 ya. Ya. Total inventory dikali dengan $1 kan. Ini holding cost. Holding cost-nya. Nah, itu berapa total inventory-nya? Kita coba 35 plus 50 plus 10 plus 10 plus 60 plus 30 plus 30. Oke. The holding cost totaling kali 1. Kok dia 190 ya? Projected on hand. 35. $225 kalau saya. Jadi harusnya total inventory dikali H, holding cost. Ini di 225, ini apalagi plus 35 ini 260 kalau di saya. 260 berarti 260 plus 300. 560 total cost. Saya nggak tahu dia dari mana dia dapat. Ya. Oke, Bapak Ibu. Jadi untuk lot sizing untuk PPB seperti itu. Lalu ini extension of MRP seharusnya nggak usah kita lakukan. Lihat. Nah, saya akan lihatkan seperti ditanya Bu Nelly tadi ya. Melihatkan mekanismenya. Saya stop dulu.
Nah, saya lihatin ini. Saya share. Baik, seperti ini ya, Bapak Ibu. Ini adalah contoh untuk dua produk. A dan B, ya, A dan B. Sementara ini sebenarnya di akhir slide yang saya nanti share itu, ini ada jadi latihan Bapak Ibu, tapi ya nggak usah jadi latihan yang ini. Untuk latihannya saya akan berikan soal yang lain ya. Ini untuk Alpha Beta Company. Alpha Beta Company itu yang A, ada A dan ada B ya. Ini N itemnya ada A dan ada B N itemnya. Jadi untuk A itu lead time-nya 3, yang C lead time-nya 4, yang D lead time-nya 2. Yang A itu butuh 3C dan dia butuh 2D, yang B dia butuh 3D. Ya. Sementara ini adalah item master record-nya. Ya, jadi ini item A ada on hand sebanyak 10, dan B ada on hand 5, ada on hand 140, ada on hand 200 yang D. Schedule ship-nya yang A dan B tidak ada, sementara yang D ada schedule ship pada periode kedua sebanyak 250. Schedule ship itu gini, jadi ada sedang on order. Jadi ada item yang kita sudah pesan tapi belum datang. Dan datangnya itu pada periode perencanaan kita nanti gitu. Jadi dia direncanakan datang sebanyak 250 pada periode kedua. Ya. Lot size ini adalah ini untuk A, 1 berarti lot for lot ya. Lot for lot. Untuk A itu lot for lot 1 unit, jadi sebanyak yang diminta A dan B. Sementara yang C lot size-nya 150, D lot size-nya 250. Ukuran lotnya ya. Sementara untuk MPS-nya, yang A itu MPS-nya 100 unit, diminta kapan? Di periode ke-8. Demand-nya di periode ke-8. Yang B juga ada permintaan 200 unit pada periode ke-6. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita buat dalam bentuk matrik MRP-nya. Nah, ini tentunya kita mulai dari N item ya, Bapak Ibu ya, N item. Ini adalah item A, ini item B. Item A itu dibutuhkan pada pekan 8, periode ke-8, sebanyak 100. Sementara yang item B dibutuhkan pada periode ke-6, 200 unit. Nah, permintaan on hand-nya ada 10 unit tadi. 10 unit untuk A dan 5 unit untuk B. Nah, ini kita taruh di sini pas due ya, sebelum periodenya. Ini ada 10, ini 5. Nah, 10 ini karena nggak ada permintaan pada pekan pertama sampai dengan pekan ke-7 untuk item A, maka tidak digunakan. Ya. Lalu pada periode ke-8 ada permintaan 100, sehingga kita gunakan yang 10 itu. Net requirement-nya adalah 90. Ya. Jadi permintaan tambahannya 90 unit. Dan harus datang pada pekan ke-8. Lead time-nya 3, berarti kita mundur 3 periode. 1, 2, 3. Berarti kita pesan pada periode ke-5. Ya, sebanyak 90. Yang B tadi gross requirement-nya, permintaannya adalah di pekan ke-6. Sebanyak 200. Ya, ini 200. Sementara on hand-nya 5. 5 sampai pada periode ke-5 nggak dipakai. Periode ke-6 butuh dipakai dulu 5. Di kebutuhannya 195. 195 harus datang pada periode ke-6. Dan kita offset 2 pekan, 1, 2. Karena lead time-nya 2 pekan. Di 195 kita rilis ordernya. Oke, jadi clear untuk N item ya, A dan B. Ya. Berikutnya kita. Maaf, Pak. Ya. Itu lot size itu apa fungsinya di sana itu, Pak? Lot size. Lot 1 itu. Lot size-nya kalau di sini lot size 1 disebutnya berarti lot for lot.
Berarti load for load kan teknik yang tadi yang saya jelaskan ya. Fungsinya di sini di mana kita gunakan, Pak? Ya digunakan, misalkan permintaan 90. Ya, 1 kali 10. Net requirement kita kan 90 ya. Ya, Maka sebanyak yang dibutuhkan yang kita pesan. Ya 90 juga kita pesan ya. kalau tidak 1, misalnya lot size-nya, Pak? Nah, nanti kita lihat ya. Kan nanti ya ada nih load for load, ini load for load, ini yang C kan 150 ya. Kita lihat nanti ya. Oke. Terima kasih, Pak. Nah, sekarang kita lihat C dan D. C dan D. C itu siapa yang membutuhkan? Ya, C itu dibutuhkan oleh A sebanyak 3 untuk setiap 1A. Ya, ini 3. Lalu on hand-nya 140 ya. Lot size-nya 150. Oke, yang C berarti di sini 140. Dia dibutuhkan oleh A ya. Dibutuhkan oleh A. Sebanyak 3. Sebanyak 3 nih. 1A dia butuh 3. A itu tadi release order di mana? A itu release order di pekan kelima. Pada pekan kelima. Maka yang C juga ditempatkan di pekan kelima. Ya. Berapa banyaknya? Kan 1A butuh 3C ya. Yang A tadi 90. Berarti 3 kali 90 adalah 270. Ya. Jadi 270. Oke. Nah, sekarang projected on hand-nya 140 ya. Enggak dipakai sampai pada periode keempat. Baru pada periode kelima dipakai 140 itu. Ya, kebutuhan kita 270. Berarti 270 dikurang 140 ada kekurangan 130 ya. 130 lagi. Nah, disinilah penggunaan lot size-nya. Berapa ukuran lot? Ukuran lot tadi 150. Meskipun kita cuma butuh 130, yang kita pesan tetap 150. Ya. Nah, lead time-nya 4. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kita pesan di pada periode ke-1. Sebanyak 150 sesuai dengan ukuran lot. Iya, Bapak Ibu ya. Oke. Mohon maaf, Pak, itu A20 bisa apa tuh? Tersimpan 20 ini dari mana nih, Pak? Kan ini yang datang nanti kan 150 ya. Ya. Yang dibutuhkan cuma 130. Enggak yang Ya. 20 di atasnya, Pak? Sisanya. Oh, sisanya. Ya, sisanya kan. Iya. Kan yang datang 150. Yang dibutuhkan cuma 130, sisanya 20. Oh, gitu. Dari mana 130? 130 itu kan 270 dikurangi 140 kan? Iya. Ya, sisa di sini 20 sampai dengan periode ke-8. Iya. Nah, sekarang yang D. Yang D itu dibutuhkan oleh A. 1A butuh 2D, 1B butuh 3D. Ya. Kita lihat yang untuk A itu 2D. Yang A itu kan di sini, di pekan kelima. Nah, berarti harus ada D muncul di pekan kelima. Nih dia. Sebanyak 180 karena 1A butuh 2D ya. Yaitu 180. Berarti 2 kali 90. Ini 180. Nah, yang B juga butuh. B juga butuh D. 1B butuh 3D. Kita lihat yang B. B itu pada pekan keempat rilisnya. Berarti pada pekan keempat harus ada D. Ya. Berapa? Berarti nih 195 dikali 3. 585. Ya kan? Nah, begitu. Nah, di sini on hand-nya kan 200. Dari data ada schedule receipt, ya Bapak Ibu. Barang yang datang pada periode kedua.
Yang D itu datang pada periode kedua, 250. Ya, sehingga kita tuliskan di sini dia datang 250 di pada periode kedua. Jadi pada periode 1 nggak dipakai, ini 200 ini. Ya, jadi tidak dipakai, berarti tetap 200. Lalu pada periode kedua datang 250. Berarti 200 plus 250, 450. Nah, pada periode ketiga nggak dipakai juga. Pada periode keempat ada permintaan 585. Ya, 585. 585 ini dipenuhi dulu dengan 450. Nah, sehingga ada kebutuhan kita yang masih belum terpenuhi, disebut net requirement, yaitu 135 unit. Ini dia 135 unit. 135 unit ini ya harus kita pesan. Cuman nggak mungkin kita memesannya 135 unit karena lot size-nya 250. Ya. Sehingga kita harus pesan sebanyak 250. Kapan? Yang 2 pekan sebelumnya, 1, 2. Di sini kita pesan. 250, datangnya di periode keempat, dipakai sebanyak 135, sisanya 185. 115. Ya, 115 ya. Sisanya 115. Ya. Nah, berikutnya kan pada periode kelima ada permintaan 180 unit. Kita penuhi dulu dengan 115. Sisa ya kebutuhannya lagi adalah 65. Berarti ini kan men-trigger kita untuk memesan ulang. Kita nggak bisa memesan 65, harus satu lot minimal, yaitu 250. Kalau 250 harus kita pesan di mana? Di pekan ketiga, di periode ketiga. Datangnya di periode kelima. Lalu karena dia butuh cuma 65, sisanya 185 sampai dengan periode ke-8. Seperti itu, Bapak Ibu ya. Jadi dengan demikian, nah ini adalah Alpha Beta Plan Order Report-nya. Jadi rencana ordernya, yaitu dia men-summary ini aja, Bapak Ibu, ini yang plan order rilisnya. Ini kan untuk yang C 150 ya periode pertama ya. Yang D periode kedua 250, yang D juga dipesan periode ketiga 250, yang B periode keempat 155, yang A periode kelima sebanyak 90. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi mekanismenya seperti itu. Nah, pertanyaannya misalkan ini kan lot size 150. Ini karena permintaan 130, kita pesan satu lot. Kalau misalkan permintaannya itu adalah 100 atau 200 misalkan, ini 200 permintaan misalkan, maka kita harus pesan nggak cukup satu lot, berarti kita pesan 2 lot. Gitu. 300. Ya, berarti 300 kita pesan. Seperti itu, Bapak Ibu ya. Jadi itu guna lot size tadi yang kita maksudkan. Ya. Nah, tetapi terkadang di realitanya, Bapak Ibu ya, di realitanya terkadang kita bisa bargaining dengan suppliernya. Misalkan dia menetapkan lot size 150, saya cuma butuhnya 155, kenapa saya harus pesan dua lot kan gitu. Jadi nggak strict amat juga gitu ya. Jadi kita bisa bargaining juga dengan suppliernya. Ya udah bikin satu lotnya tapi saya pesan langsung 160. Berarti kan dia juga tetap dengan satu kali setup maksudnya. Ya. Seperti itu ya. Jadi teorinya seperti itu. Ya. Dalam lapangannya ya kreativitas manajernya ya, Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu. Nah, ini jam berapa sekarang? Ada 6 menit lagi ya.
Ini memperlihatkan gross to net ya, lebih detail lagi. Ini untuk detail lebih melihatkan bagaimana melakukan seperti di gambar tadi ya. Misalkan di sini ada dua level, ada 3 level sebenarnya. Level 0, level 1, level 2. Yang A detailnya 4 ya. Yang A butuh 1B, butuh 2C, yang C butuh 1D, butuh 2E. Nah, ini gross to net itu misalkan untuk yang A dia butuh 8, karena lead time-nya 4, 1, 2, 3, 4, berarti kita rilis di pekan keempat. Nah, yang A itu, dia butuh 1B, ya. Ya, ini 1B, berarti ini 100. Nah, yang B-nya harus ada di pekan keempat. Yang C juga harus ada di pekan keempat. Tapi yang C kan 1A butuh 2C, sehingga 100 dikali 2. Ya. Nah, ini yang B kan dia butuh 3 periode lead time, 1, 2, 3 di sini. Yang 200 ini juga, ini 2 pekan, 1, 2 di sini. Ya. Ini yang C 200, yang di sini yang C, lalu yang C itu butuh D dan E. Ya, C butuh D dan E, butuh 1D, butuh 2E. Oke, butuh 1D, berarti pada pekan kedua itu harus ada 200D dan 400E. Ya. Nah, sehingga ini dimaksudkan untuk memperjelas bagaimana gross to net dan menentukan menentukan gross requirement ya, yang tadi mungkin agak ribet mengikutinya. Ini dipermudah dalam menentukan gross requirement-nya. Jadi kalau gross requirement-nya Bapak Ibu susah untuk menentukan, maka Bapak Ibu akan sulit untuk menguraikan ke bawah gitu, kalau gross requirement-nya salah gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Ini latihan Bapak Ibu ya. Ini latihan ini dikerjakan masing-masing, dikumpulkan di Google Classroom. Nah, sebelum kita tutup, ada pertanyaan Bapak Ibu? Mohon maaf Pak, mungkin istilah-istilahnya LLC gitu Pak. Low level code LLC itu Bu, level. Low level code Bu. Ya, low level code. Jadi levelnya kayak gini kan, ini level 0 itu adalah level n item. Iya, iya. Ya, level 1-nya adalah level di bawah n item dan seterusnya. Jadi on hand ini persediaannya Pak ya? Ya, persediaan. Iya, baik. Gross requirement adalah jumlah demand per setiap di sini ada istilah-istilah ya, saya lihat dulu. Nah, ini penjelasan-penjelasan Bu. Oh, iya. Ya, jadi untuk matriks MRP itu ada gross requirement, ada schedule receipt, ada projected on hand, ada net requirement, ada plan order receipt, ada plan order releases. Gross requirement-nya itu adalah ini, ya, permintaan akan item pada periode tertentu. Ya, jadi jumlah permintaannya. Schedule receipt adalah jumlah dalam on order dan receipt date. Jadi sudah dipesan, tapi belum datang gitu ya. Baru dia datangnya pada periode perencanaan kita. Ya, jadi nanti misalkan ini periode perencanaan kita ada 10 nih. Nah, yang schedule receipt itu dia akan datang di periode perencanaan kita ini. Nah, di sini taruhnya. Pesannya sebelum periode ini, memesannya sebelum periode ini, jadi di luar gitu. LT berarti ya Pak ya? Ya, past due berarti sebelumnya gitu. Kalau misalkan kita pesannya di periode perencanaan, maka dia tidak schedule receipt ya. Maka dia jadi plan order receipt dia. Misalnya kita rencanakan di sini misalkan. Kita pesan di periode pertama misalkan. Nah, itu nggak ditaruh di schedule receipt ketika dia datang.
Gitu ya. Jadi yang schedulership itu sudah dipesan pada periode perencanaan sebelumnya, tapi belum datang. Gitu. Ya. Terima kasih, Pak. Kemudian projected on hand adalah jumlah persediaan yang ada di tangan kita. Net requirement adalah jumlah berapa lagi kebutuhannya setelah dikurangi dengan barang yang ada di tangan kita. Barang yang ada di tangan kita bisa persediaan, bisa schedulership kan. Seperti itu. Plan order release adalah kapan memesan. Plan order ship adalah kapan dia datang. Seperti itu. Ini low level code, level paling rendah satu item ditemukan. Ini item ini lot size kurang lot, lead time adalah waktu sejak order dipesan sampai order diterima. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Ini proses-proses yang saya bilang tadi, ada offsetting kan, ada exploding. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari di sini. Nanti 2 slide saya kirim, insyaallah. Dan jangan lupa slide terakhir dari yang ini adalah tugas terakhir di sesi saya ya, Bapak Ibu. Jadi dikumpulkan. Mohon maaf kalau misalkan ada hal-hal yang kurang berkenan ya Bapak Ibu. Kalau Bapak izin nanya Pak. Ya, silakan Bu Lady duluan Bu. Ladies first. Ini deadline-nya kapan Pak? Untuk ini kalau malam ini gimana Bapak? Gini Pak, dari tadi tuh kita ngerti tapi masih apa ya, ada beberapa yang harus pelan-pelan kita pahami. Kalau boleh minta waktu 3 hari boleh Pak? Boleh. Ibu minta 3 hari, saya kasih seminggu bisa boleh juga. Alhamdulillah, makasih Pak. Soalnya ada tugas yang lain juga. Oke. Makasih Pak, makasih. Iya. Tapi ini sebenarnya Bapak Ibu meniru sebenarnya kan terserah Bapak Ibu juga ya. Cuman kan kalau meniru tentu nggak dapat manfaatnya ya. Ya, jadi kalau bisa dikerjakan masing-masing kita dapat manfaat dari ilmunya kan lebih baik seperti itu. Ya, Pak, gitu ya, barangkali Pak. Ya, silakan. Karena ini pertemuan terakhir, apakah ini jadi sekalian UTS atau gimana Pak? Ya kan saya sampaikan kemarin itu kita nggak ada UTS, nggak ada UAS yang dengan saya ya, enggak ya. Ya Pak. Mungkin setelah ini dengan Bu Loli saya nggak tahu ya. Oh gitu Pak, oke baik Pak. Ya, jadi ini terakhir Pak ya. Ya kalau dengan saya untuk kelas yang 2022A ini, ya Pak. Ya seperti itu. Baik, Pak. Mohon izin nanti share bahannya Pak, jadi referensi kami Pak. Ya Insya Allah. Oke, Pak. Oke. Mungkin karena pertemuan terakhir saya mewakili teman-teman ingin berterima kasih Pak atas ilmunya Pak. Iya Pak, sama-sama. Ya semoga sukses selalu Bapak Ibu dan sehat selalu. Ya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Sama-sama Pak. Amin Pak, makasih banyak Pak. Makasih banyak Bapak Ibu. Yuk. Jangan lupa lihat Google Classroom nanti ya. Ya Pak, insya Allah. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir dan batin, Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Ya Bu.